qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita lagi dari mati yang singkat, yaitu tidur yang sejenak, ya kan, yang mengizinkan kita terbangun lagi, yang merasakan bisa sholat subuh, ya kan, dan selamat juga buat yang Allah takdirkan bisa melaksanakan sholat tahajud. Dan hari ini, seperti bagaimana yang saya sampaikan berulang-ulang, ini iblis menggodanya setiap detik. Maka iblis berikutnya adalah iblis yang mengganggu kekhusyuan kita, bukan hanya saat ibadah, sholat, tapi kekhusyuan kita dalam menuntut majelis ilmu. Maka tak sedikit kemarin saya tes turun ke lapangan ngecek satu-satu. Dapat apa tadi subuh? Jawaban kelimpungan beberapa di antara sampling yang saya coba tanya. Kenapa apa? Sinilah keistiqomahan untuk terus tawa. Maka kalimat tawa saubil haq dikunci dengan tawa saubisab. Nah, ada di antara kita yang mungkin masih hadir subuh ini, ya kan, ada yang sebagian karena panggilan keimanan, karena ingin belajar. Ada yang sebagian ya karena panggilan kewajiban daripada kena SP gitu. Tapi disitulah kualitas keimanan antum, Tuhannya adalah Allah atau Tuhannya adalah aturan. Nah, kawan-kawan yang paling tahu Tuhannya adalah Allah atau Tuhannya adalah aturan. Nah, teman-teman rahmati Allah, sebagaimana saya lagi mengulangi, menyampaikan kepada kawan-kawan semua, rasa-rasanya penting harus kita tahu tentang peta perjalanan pulang. Artinya peta perjalanan pulang ini sekali lagi tidak cukup dengan amalan sholat, tidak cukup dengan amalan ngaji, tak cukup dengan amalan sedekah, tak cukup dengan amalan puasa, karena kita mungkin bukan wali Allah dan kita bukan Bilal yang dibisikkan Rasulullah trompetnya sudah sampai di surga karena azannya, karena kita bukan juga Sa'ad bin Abi Waqqas yang disampaikan sudah tahu dengan kemurnian hatinya. Maka cara terbaik sebagai manusia yang fakir ini yang bisa kita lakukan adalah mencoba seluruh celah semua lubang 6.236 tadi. Nah, maka yang mengerikan sekali lagi udah semangat lagi mengerjakan tangga dakwah, saya ulangi ya kan, lagi sudah semangat, masih ingat kan, setiap perintah dakwah yang dikerjakan selalu berpotensi dapat apa? Rezeki. Dan setiap rezeki yang didapatkan fungsi untuk apa? Menjalankan perintah. Begitulah terus demikian, kawan-kawan. Kita harus dipahami. Maka akhirnya saya tuh sedang mengkhawatirkan. Jadi semalam kan diskusi dengan Bang Kiki. Ketika teman-teman ketahui dakwah itu adalah apa ya? Dakwah itu merupakan puncak atau ekosistem lingkungan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dakwah. Jadi maka Rasulullah sudah menyampaikan kalau kita sudah memutuskan hidup dalam lingkaran dakwah, maka siap-siap lingkar pinggang. Kenapa? Disitulah kita akan merasakan sejatinya menyiapkan mental untuk menuju zona tidak nyaman. Secara zahir. Tapi kalau orang yang terpaut hati dengan akhirat, dia akan menikmati kelezatan. Nah, maka harus dipahami sekali lagi yang harus teman-teman notice ya kan, hati-hati. Ada ayat yang sudah disampaikan berulang-ulang tadi itu. Ternyata semalam tuh kita bahas itu, seluruh juga bahasan yang sama. Seperti alam semesta lagi mengasih kode itu, ya kan? Dapat berkah hidup dapat keberkahan dari Al-Quran. Begitu hidupnya dapat berkah, malah Qurannya ditinggalkan. Nah, kayak gitu loh. Nah, tadinya saya berpikir kenapa ada fenomena seperti ini ya?
Kenapa orang tuh sudah dapat nikmat malah meninggalkan kebaikan ya? Mengapa orang tuh begitu dapat sesuatu yang lebih baik mengantarkan hidupnya, malah itu dia tinggalkan? Tapi ternyata peristiwa-peristiwa ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi tidak heran, dan ini hanya peristiwa yang berulang. Tapi semoga bukan kawan-kawan gitu loh. Satu kisah, ada seorang sahabat yang bernama seorang tabi'in, ya kan? Beliau seorang penghafal Quran. Namanya adalah sebaik-baiknya namanya Abda bin Abdurrahim. Siapa namanya? Abda bin Abdurrahim. Pernah dengar? Tahu siapa beliau? Tidak pernah dengar? Oke. Nama abangnya siapa tahu? Belum tahu? Oke, bukan Amin yang pasti. Nah, keimanannya tak diragukan lagi, kepiawaian dalam perang. Beliau seorang tabi'in dan beliau seorang mujahid yang hafal Quran. Sudah begitu banyak, ya kan? Apa namanya? Keberhasilan Abda bin Abdurrahim ini dalam perperangan. Pedangnya sudah banyak mengantarkan orang Romawi yang kafir untuk ditebas dan meninggalkan. Oke, tapi tak disangka-sangka, oke, di akhir hayatnya tidak ada yang menyangka Abda ini, bayangkan ya, penghafal Quran. Tak ada satupun ayat yang yang mungkin lepas dalam ingatannya. Dan dahsyatnya bukan hanya hafal Quran, beliau seorang mujahid, seorang yang ahli dan piawai dalam berperang. Pedangnya tuh kalau udah turun ke lapangan tuh Masya Allah berkilau-kilau dan membuat para musuh-musuh zaman Romawi itu selalu ketakutan ketar-ketir. Nah, tapi ternyata tidak ada yang menyangka, kawan-kawan. Tidak ada yang menyangka Abda bin Abdurrahim di akhir hayatnya, ya kan, dalam kemenangan, 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 kemenangan. Maka seperti saya bilang semalam sama waktu ngisi isi Quran. Hati-hati. Jadi saya tuh sedang menginstal satu peristiwa untuk menang. Duduk di majelis, masuk dah ke majelis ilmu ini. Bangun subuh, ikut dah Zoom. Tapi tidak ada jaminan 1 detik ke depan tetap mendapatkan satu kebaikan. Kenapa? Karena tetap ada iblis yang tidak menginginkan kita untuk dapat kebaikan itu. Kecuali kita minta perlindungan sama Allah. Itu kenapa Quran sendiri mengajarkan kalau hendak baca Quran, mulailah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan Allah daripada setan yang terkutuk. Nah, ternyata Abda bin Abdurrahim ini, ya kan, di akhir-akhir hayatnya, ya kan, terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Lalu Abda bin Abdurrahim, ya kan, tak tahan, dia mulai kirim pesan, kirim surat pada wanita tersebut yang isinya kurang lebih, wahai Adinda, bagaimana caranya supaya aku bisa sampai ke pangkuanmu? Kan gadis-gadis Romawi itu cantik-cantik, kawan-kawan. Ini orang tabiin. Lalu perempuan itu menjawab dengan suratnya, Kakanda, masuklah agama Nasrani, maka aku akan jadi milikmu. Begitu ya, jawaban daripada Abda bin Abdurrahim. Syahwat telah masuk relung hatinya Abda, sampai ia menjadi lupa akan keimanannya, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Hatinya terbungkam oleh tembok hidayah. Ya kan? Sebagaimana Allah sudah sampaikan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, wa ala sam'ihim, ya kan, wa ala absarihim, penglihatan mereka ditutup. Isyawatu walahum azabun azim. Nah, begitulah yang terjadi sama Abda bin Abdurrahim ini. Pesona wanita itu telah mengubur imannya di dasar samudra demi tubuh yang cantik dan fana. Menikahlah dia di dalam benteng dan membuat kaum muslimin sedih sekali. Masa si Abda kok bisa gitu ya Abda ya? Nah, gitulah kawan-kawan. Ketika dibujuk untuk taubat tak bisa lagi, dan ketika ditanya kepadanya di mana Al-Quran yang kau dulu miliki, maka Abda menjawab, aku telah lupa seluruh isi Al-Quran. Yang tersisa cuma 2 ayat saja, yaitu surat Al-Hijr, surah 15 ayat 2 dan 3 yang isinya adalah, ya kan,
orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah ayat 3-nya, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan. Memang kesenangan itu, ya kan, makanan itu Allah kasih untuk mereka yang memang cinta ujub akan dunia, gitu loh kawan-kawan. Nah, ayat itu yang tersisa oleh Abda bin Abdurrahim. Seolah-olah ayat ini jadi hujah untuknya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir, namun tak digubrisnya. Dan ia bahagia hidup berlimpah harta, keturunan bersama kaum Nasrani, dalam keadaan seperti itulah hingga ajal menjemputnya. Mati dalam keadaan di luar agama Islam. Seorang hafiz saja, bahkan mujahid lengkap. Hafiz Quran, mujahid, ya kan, terbalik dicabut imannya sama Allah. Lantas bagaimana kita yang Qurannya jauh, pun tak punya prestasi apapun dalam memperjuangkan agama Allah? Bisa jadi tuh, setan tak bernafsu juga dengan kita. Tak bernafsu kayak gini, tak ada prestasi apa-apa, tak ada guna, gak ada, kau udah pasti lemah dah. Nah itu yang kita khawatirkan kawan-kawan. Maka Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis, ya kan, tak pernah aku tinggalkan setelah ku fitnah yang lebih dahsyat, bahayanya bagi kaum pria daripada fitnahnya wanita. Nah, maka ini yang saya pesankan, nyambung semalam kan, buat antum-antum para suami, ya kan, ketika hendak menikah, tegas-tegasan. Ketika sudah masuk ke panggung dakwah, masuk ke ranah dakwah, sampaikan kepada istri bahwasanya jangan kau bandingkan kehidupan kita kayak drama Korea atau film India, beda jauh. Ini dan nonton Korea, terus nyamakan. Nah, abang ini tak romantis, asik ngaji ya tuh. Dia. Nah, terus baliknya wahai para wanita, jangan engkau yang malah menjadi fitnah untuk suami. Ini bukan hanya berlaku untuk orang seperti Abda bin Abdurrahim. Karena seperti saya bilang semalam, dan ini fenomenal, begitu banyak orang yang tadinya datang di kajian, menikah ketemu gara-gara di kajian, habis kata ngaji lagi. Itulah bodoh namanya. Banyak tuh. Bukan satu, lebih dari 10. Saya bisa sebutkan nama-namanya. Nah, berarti ini pola. Artinya, dan itu berulang Allah sampaikan di Quran. Tengok ayatnya ya. Surat, kita buka surah An-Nahl. Ayat ke Nah, kawan-kawan buka surah An-Nahl di ayat ke, mari kita bedah satu-satu. Surah ke 50, mulai dari ayat 50. Surah 16, ayat 50. Mulai dari 49. Allah bilang, nah ya Allah deklarasi, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan apa yang ada di langit, kata Allah, dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepadaku, kepada Allah. Yaitu semua makhluk yang bergerak bernyawa dan semua juga para malaikat, dan mereka malaikat tak mampu menyombongkan diri. Makhluk yang paling baik dan punya prestasi saja tak mampu menyombongkan diri. Bahkan Allah pakai makhluk yang paling hina. Bahkan dabah pun, makhluk milata, kan Allah pakai dabah di situ. Ya kan kata-katanya. Min dabah, makhluk milata. Makhluk milata ya, tuh, itu sujud kepada aku. Masa kita manusia nih tak mau sujud? Oke. Lalu yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah,
Dua. Tiga. Nah. Waqala Allahu la tattakhidhu ilahaini isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, ada nggak Tuhan-Tuhan yang lain? Ada. Surah At-Taubah 24. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan istri, Tuhan anak, Tuhan bisnis, Tuhan harta, Tuhan kendaraan. Lebih takut itu. Apa ciri-ciri lebih takut itu? Ya kan? Nah, energinya lebih berat ke sana. Lebih takut tak makan ketimbang meninggalkan dakwah. Lebih takut tak punya rumah. Lebih takut tak bisa punya motor. Maka dia rela meninggalkan jalan Tuhannya. Nah, begitulah. Itu jawaban terbaik. Bukankah dia tadi dapat keberkahan hidup ketika dia mulai datang, mulai dekat, mulai ngaji, mulai berkhidmat dengan jalan Allah. Tapi begitu seiring dengan pertambahan usia, pertambahan konsekuensi logis dan berpikir, orang tuh makin bertambahnya usia, saya kan punya kecenderungan makin berkurangnya tingkat keimanan. Mana ngelihatnya? Tengoklah, hati-hati ya. Orang kalau mulai puncak keimanan itu siapa? Bayi. Haus dia, oe, oe, oe. Takut, datang nggak makanan kira-kira? Datang kan? Kalau dia pakai konsekuensi berpikir, tak ada. Tapi begitu udah makin tumbuh, malah dia hilang la haula wala quwata illanya. Hilang la ilaha illallahnya. Dan Allah sampaikan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu kepadaku saja kamu takut. Berulang-ulang Allah bilang, takut tuh, cuman sama aku. Berarti yang jauh lebih kita takutkan adalah ketika kita mengurangi intensitas kedekatan kita sama Allah. Yang jauh lebih kita takutkan ketika Allah cabut keimanan kita. Yang jauh lebih kita takutkan adalah ketika kita meninggalkan Allah. Begitu kawan-kawan. Lagi jomblo rajin ngaji. Ya kan datang bolak-balik. Doakanlah Ustadz, moga tahun ini. Tiap ketemu Ustadznya, doakanlah kami Ustadz. Doakanlah kami Ustadz. Gitu terus. Yang mana? Doakanlah kami Ustadz. Gitu ada ya. Akhirnya, sian juga. Proposalnya dikabulkan Allah. Dapatlah pasangan. Nah, sampai 3 bulan, hilang dah habis itu. Mana tak ada Ustadz. Kami ngidam, tak datang-datang ngaji. Udah ngidam, tak datang ngaji. Mana itulah Ustadz, lagi ambil besar nih, susah bergerak. Oke. Mana datang ngaji, itulah Ustadz, beranak kecil, datang ngaji. Laki yang di mana gak? Itulah Ustadz, sibuk kerja Ustadz. Tak sempat dari mengaji nih, dari susu anak. Nah, beranak kecil. Habis itu, mana tuh sempat ngaji? Itulah Ustadz, urus anak masuk sekolah. Sampai mati. Dia lupa. Inilah hamba yang tak tahu diri, kata Allah. Nah, akhirnya dia dipusingkan dengan kehidupan itu seorang. Nah, maka Allah bilang di ayat 53-nya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya itu dari Allah. Wa ma bikum min na'matin faminallah. Dapat pasangan dari siapa nikmatnya? Dapat pekerjaan dari siapa? Bisa punya rumah dari siapa? Punya kendaraan dari siapa? Dari Allah semua, kawan-kawan. Summa idza massakumud durr, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi taz'urun, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, sunatullah langsung respon, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, semoga engkau lancarkanlah persalinan istri hamba ya Allah, kau sehatkan anak hamba ya Allah, bekas cukupkan rezeki kami semua ya Allah. Begitulah doanya. Lalu memang dasar hamba yang tak tahu diri. Tsumma idza kasafat durru ankum. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, idza farikum minkum bi rabbihim yusyrikun.
malah sebagian kamu menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi, oh ini rupa ayatnya, nah, gitu ya. Tete saya, oh maksudnya agak membaca peristiwa ini, ngapa budak-budak ini begini ya cara berpikirnya ya. Apa kawan-kawan ini malah, oh udahlah, ternyata kisahnya sudah Allah tuangkan di Al-Quran. Jadi tak perlu baper KWN, tak perlu pusing dengan orang-orang yang akhirnya malah meninggalkan dakwah, meninggalkan kebaikan. Bukan lagi mundur, tapi baliknya lebih parah gitu loh. Tinggal pilihannya di kita yang ada, yang sedang nonton, yang sedang duduk di majelis ini, ya kan? Pilihannya adalah kita mau jadi orang yang disebutkan begini, atau kita punya pilihan lain. Nah, maka satu-satunya cara terbaik, begitu dapat nikmat, langsung. Maka itulah ayatnya. Itulah kenapa jadi doa. Jadi doa. Warzuqni. Apa arti warzuqni? Beri aku rezeki. Kalau warzuqni apa kalimatnya? Warfa'ni. Warfa ini kapan jadi doa dari warfa nih? Wahdini. Warzuqni. Setelahnya. Apa? Mama ini kali. Oh. Setelah warzuqni, setelah dapat rezeki, Wahdini. Iya. Justru buat yang harus habis dapat jebret. Ya Allah Ustaz, lamaran saya terima, yes. Nah, misalkan langsung, ya Allah kasih aku petunjuk ya Allah. Itulah kenapa doanya Nabi Sulaiman habis dapat harta, dapat kemuliaan, minta petunjuk. Hati-hati. Jangan sampai rezekimu membuatmu jauh dari Tuhanmu, gitu loh. Jangan sampai rezekimu membuat kau jatuh dari tangga dakwah. Jangan habis dapat warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Beri aku rezeki, beri aku petunjuk ya Allah. Karena Allah sudah notice, ada di antara kita yang kalau dapat bencana datang kepadaku, begitu aku hilangkan bencana, kita lupa nikmat itu dari aku, kata Allah, kita malah menyekutukan aku. Menyekutukan itu bukan dia ngepet, bukan dia kedukun, bukan dia nyembah berhala. Dia, ya kan, mulai takut dengan hal yang lain ketimbang Tuhannya. Takut lapar, takut tidak punya rumah, takut besok makan apa. Bodoh namanya kon. Mulai nyambung. Dan ini realita, terutama ya pengantin baru SMP. Kan gini, saya mulai tarik terus benang merah. Kenapa orang-orang umur 40 tahun, 45 tahun, 35 tak habis-habis masalahnya, yang bercurhat-curhat. Ini yang terakhir malah mau bunuh diri ke WhatsApp saya. Kiai Ustadz Bang EN, kalau udah panggil Bang EN panjang tuh Bang EN, nah, saya kan orang kat panjang EN, nah, saya cuma jawab iya, gitu. Sepertinya hidup saya ini sudah hancur Bang. Kenapa? Lengkap keluarga ini itu bla 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 bla. Saya rasanya mau habisi hidup, mau bunuh diri. Gak boleh, saya bilang hidup ini cuma senda gurau, main-main ya Bang. Ece-ece, ya kan, dosa serius-serius benar, yang serius itu akhirat. Nah, kenapa persoalan-persoalan itu datang kawan-kawan? Nah, karena bisa jadi jadi kayak gini, di level kita yang udah ngaji berulang-ulang, ingat ya, di level Abda bin Abdurrahim saja tumbang di garis finishnya, apalagi kita yang Qurannya masih setengah-setengah, ya kan? Dan kita tuh merasa kebaikan tuh cuman kerja ya. Nah, saya balik-balik tidak akan bisa memaksa selain belajar tetap menjadi contoh, biarlah hidayah kembali kepada kawan-kawan semuanya. Nah, lalu setelah dapat nikmat, malah dia meninggalkan nikmat Allah itu tadi. Nah, mungkin murkanya Allah tadi itulah gara-gara kau nih, kalau bisa ketuk-ketuk nih, kalau bisa kukirim beruang nyubit, kukirim beruang, kata Allah. Nah, sayang cuma bisa kirim stiker paus di TikTok, ya kan? Bisa kirim beruang. Nah, jadi Allah sudah sampaikan. Nah, itu jadi gimana Ustadz? Gimana Bang ketika kita dapat nikmat? Banyak-banyaklah minta petunjuk. Karena di balik nikmat, setan pun gerombolan. Jadi kaidah-kaidah hidup yang harus dipahami, satu, nikmat itu datangnya dari siapa?
dari Allah. Begitu antum dapat nikmat, surah Ali Imran ayat 120. Ada yang sedang hasad. Bukan hanya manusia, tapi iblis juga jin. Iblis artinya iblis dari golongan jin dan manusia juga hasad. Siapa contohnya? Iblis, jin yang hasad. Kejadian apa kira-kira? Kejadian Adam diangkat jadi khalifah. Oke? Itu dia. Maka jangan langsung gembira ketika sedang dapat nikmat, dapat mobil baru, dapat suami, dapat istri, dapat anak. Karena nikmat itulah yang bisa jadi berpotensi melalaikan kita, sebagaimana di surah An-Nahl ayat ke-54 ini, ya kan? Begitu sudah dapat nikmat, dicabut kesusahannya, malah dia menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Dan Allah memang mengatakan, ya kan, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Fasaufa ta'lamun. Bersenang-senanglah kamu. Itu yang sedih, kawan-kawan. Tak apa-apa, biar ya kita seolah-olah keputusan dia benar keluar dari dakwah. Seolah-olah keputusan dia betul meninggalkan jemaah. Berkembang kami Ustaz, lihat kami usaha nih, sukses usaha kami ini. Lihat nih, besar rumah kami Ustaz. Menjak kami itu kemarin sibuk, gini Ustaz. Berhasil karir kami menanjak. Memang Allah bilang, dibiarkan sama Allah. Senang-senang ya kau. Kalimat terakhir, fasaufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Nah, ngeri ayat ini kawan-kawan. Ini ayat sesuatu yang membuat kita lalai. Ya, jadi satu-satunya cara, satu pahami tadi, nikmat itu datang dari siapa? Oke, di balik nikmat nomor 2 ada apa? Hasad. Oke. Nah, maka kunci nomor 3-nya adalah ketika sedang dapat nikmat, cepat-cepatlah minta apa? Petunjuk. Nah, nikmat datangnya ini cara berpikir ya. Sekali lagi, nikmat itu datang dari Allah. Kenapa dikasih nikmat? Karena antum taat. Gitu deh. Ya selalu begitu disebut tangga ketaatan, ada rezeki. Ya, bahasa gampangnya dikasih nikmat karena apa? Taat. Nah, konsekuensi kedua di balik nikmat ada yang hasad. Tak semua orang senang dengan keberhasilan antum. Jangan kepedean dulu. Tak semua orang senang, tetap ada yang hasad. Yang jelas-jelas hasad adalah iblis. Hasad yang paling tampak adalah, tanggaplah tidak ada netizen, tidak ada yang bully prestasi antum, antum nikah, antum punya mobil, punya rumah, bisnis melak, tidak ada yang bully. Tetapi yang paling pasti 99,9999% adalah iblis membuat kita sibuk dengan nikmat kita, melupakan pemberi nikmat. Seolah-olah kita datang ke rumah seseorang, dikasih makan dengan nikmat, habis sibuk makan terus lupa ngajak basa-basi ke, sopan santun ke dengan yang punya rumah. Bang, makan bang. Begitu ketemu ada ayam, ada peceri nanas, ada sayur asam, sayur keladi, ya kan umbot, cencalo, ya kan sayur sambal belacan, tempoyak, budu, ikan peda. Guru ngaji lewat pun tak peduli deh. Kayak gitu dah. Habis langkah-langkahnya. Betul? Jadi otomatis tuh, ini pola, ini hukum langit, hukum. Jadi ketika nikmat turun, yang paling nampak kita disibukkan dengan nikmat itu, lupa dengan pemberi nikmat. Itu valid 99% peluru itu. Nah, cara yang terbaik begitu dapat nikmat minta apa? Tunjuk. Yang keempat adalah lapisan terakhir agar kita tetap dapat zona petunjuk daripada Allah adalah dengan cara
Terus dalam lingkungan berjamaah, wa'tasimu min habli, surat 3 ayat 103 yang semalam kita bahas. Wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, dan jangan, Allah pakai bilang kata-kata jangan berpisah kita, jangan tinggalkan dakwah, sakit kita. Tapi sekali lagi, saya sebagai abang, sebagai saudara, sebagai guru, cuman sampai di level tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran ini. Karena Tuhan saya dan Tuhan Anda juga, Tuhan kawan-kawan itu sudah mengatakan, biarkanlah mereka senang-senang. Tapi cuma kau teriak-teriak, tetap gak perempuan itu dipilihnya, tetap gak lakinya yang disibukkannya, tetap gak bisnis yang disibukkannya. Gitu cara berpikir ya kawan-kawan. Nah ini satu peringatan. Jadi kita ini udah bukan lagi bicara dosa berzina, dosa ghibah, dosa riba, ya kan, dosa makan babi, tapi kita berbicara dosa kelalaian, dosa yang membuat kita lupa siapa dengan pemberi nikmat. Surah berapa ayat berapa tadi? Dan hal ayat kan? Nah, 49 sampai 4. ya, notis ya. Dari 49 sampai 50 apa namanya? 3 Allah bilang takutlah sama aku, berkali-kali Allah takut sama aku, kata Allah. Nah, aku yang punya. Tapi begitu dicabut ketakutannya, ya kan, dihilangkan kesusahannya, dia punya Tuhan yang lain. Inilah namanya hamba yang selingkuh. Salah. Hamba yang selingkuh dari pasangan saja, baik apa buruk? Apalagi Allah yang diselingkuhinya, cari ini dia. Lagi viral tuh video konten informasi, kena tepuk. Oh, syukur gitu kan. Bayangkan ya, selingkuh dari istri ya, kena tepuk pakai buku besar. Apalagi selingkuh dari Allah. Kalau bisa gunung, kena tepuk gunung, kena tepuk kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 4 kaidah tadi harus dipahami. Seluruh nikmat datang dari siapa? Kalau sudah dapat, ya kan, di balik nikmat yang turun ada apa? Hasad. Begitu dapat nikmat, minta apa? Petunjuk. Yang keempat, cara menjaga batin terakhir agar tetap tidak selingkuh sama Allah, ngapain? Selalu berjamaah. Jangan meninggalkan berjamaah. Jangan pernah meninggalkan dakwah. Nah, begitulah dia. Dan itu ekosistem tertinggi. Jadi, Ustadz, bagaimana cara memilih antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dakwah? Lihatlah surat Al-Baqarah, surat Toha, surah At-Taubah, ayat 122. Kalau ada pilihan, misalkan urus anak ke, urus laki ke, ya kan? Urus dakwah ke, urus Quran ke. Kalau sudah sebutkan tidak sepatutnya orang-orang mukmin 120 tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy, semalam kita bahas, tidak serta membersamai Rasulullah berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasul. Nah, jadi kalau ditanya mana kepentingan yang lebih besar, kepentingan urusan mencintai Rasulullah ketimbang kepentingan mencintai urusan pribadi, kawan-kawan. Itulah dia ayatnya. Oke. Nah, artinya kawan-kawan, pahamilah kita nih butuh syafaatnya beliau. Jadi seluruh rangkaian panjang perjalanan hidup nih, mentok-mentoknya di akhirat kelak, di padang mahsyar butuh pembelaannya Rasulullah, butuh belaannya Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah membela kita kalau ternyata kita lebih mementingkan kepentingan kita ketimbang kepentingan Rasulullah? Santri bahagia kemarin, saya sempat agak diskusi berat dengan Kak Mira untuk pulang, karena Kak Mira ingin masih extend di Pekanbaru. Saya bilang nggak bisa,
saya udah komitmen hari tanggal 10 santri bahagia. Tapi ternyata begitu hadir hampir separuh dengan berbagai macam cerita dan alasannya. Tidak saya marah, tidak alasan. Cukup ya, betul ayat Quran. Saya cuma dalam hati, sadaqallahul azim. Ayat Quran itu benar. Berbagai macam alasan, tidak salah sih. A, B, C, D. Padahal udah dikasih tahu acaranya sudah beberapa hari sebelumnya. Tapi ya itu pilihan. Itulah kualitas kecintaan antum dengan majelis, dengan Quran, dengan kebersamaan. Nah, begitulah dia. Harapannya justru itulah kesempatan. Bang, suami kami, ajak suami duduk dengarkan. Ajak yang udah punya pasangan, ajak pasangannya duduk dengarkan, biar ajar gitu. Biar dia mendekati dakwah. Begitulah kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi, hati-hati, tak ada jaminan hidayah, tak ada jaminan keimanan di akhir hayat. Saya buka dengan cerita Abda bin Abdurrahim tadi. Benar adanya orang yang sudah punya prestasi yang mungkin kita ingin sampai di level mereka menghafal Quran. Bukan berarti antum bilang menghafal Quran dia murtad ya bang. Itu yang bisa ngapal itu bodoh kali, itu murtad di awal namanya. Ya kan? Nah, jadi mulai dari seorang Abda bin Abdurrahim saja di akhir hayatnya murtad. Hanya gara-gara apa? Perempuan. Memang perempuan nih. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, maka buat saudara-saudara saya yang merasa dirinya perempuan, justru hadirnya antum harus menjadi penopang dakwah para suami. Saya ulangi, wahai perempuan, hadirnya kamu justru harus menjadi penopang dakwah suami, bukan pemberat dakwah. Bukan pemberat dakwah, apalagi menjadi penghadang dakwah. apalagi menjadi penghadang dakwah. Maka daripada itu, jangan nyusahkan, jangan banyak nuntut, jangan sampai keinginanmu membuat suamimu melupakan Tuhan yang sesungguhnya. Paham? Enak benar jadi suami bang. Belum selesai, wahai suami. Jangan malas-malasan. Contohlah Rasulullah. Maka daripada itu, sebelum fight dakwah keluar, penuhi dulu kebutuhan di rumah. Caranya bagaimana? Pandai-pandai tahu lah. Iya lah, ya kan saya tak pernah cerita. Tolonglah, gimana orang bisa ngisi pagi ini? Tolonglah di rumah butuhin. Itulah butuh yang suami multitasking. Itulah kepiawaian Rasulullah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya kan? Jangan sampai di luar kita something, di rumah kita nothing. Ramput dia ya di rumah, pelit kedekut nak mampus. Nah, kayak gitu ya. Maka tak ada cerita lain, selesaikan urusan rumah. Gimana? Pontang-panting bolak-balik salto. Jadi ketika si perempuan, si istri sudah pasang posisi tak memberatkan dan suami pada posisi justru berpikir harus melakukan lebih, ketemu ya titik bahagianya. Gitu kawan-kawan. Ini istri tak mau tahu, suami pemalas, sama begini ada posisinya. Tak ketemu, saling tarik menarik gitu dia. Oke, kawan-kawan yang rahmati Allah, itu rasa-rasanya yang bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga kita ingat tadi kaidah kehidupan, kaidah nikmat, kaidah rezeki. Satu, nikmat itu datang dari siapa? Surah berapa tadi? Ayat ya tentang nikmat, langsung tentang nikmat. 53. Oke. Lalu setiap nikmat turun ada apa? Hasad. Surah berapa ayat berapa? 320. Lalu ketika sudah dapat nikmat, apa yang harus dilakukan? Minta petunjuk. Surah berapa ayat berapa? Bingung deh. Yang paling gampang doa sholat, doa duduk di antara dua sujud serta doa Nabi Sulaiman. Surah 27 ayat 19. Nah,
Tujuan 19. Lalu agar kita, benteng terakhir, agar kita tak mudah tergoda, tak mudah hilang dari dakwah ini, maka harus berjamaah. Terus Surah berapa? Ayat berapa? 103. Surah 103. Nah, begitu dia ngomong. Oke, selamat praktek kawan-kawan. Semoga kita semua dihindarkan dari fitnah akhir zaman ini dan istiqomahkan dalam dakwah. Jangan pernah meninggalkan kapal dakwah. Antum meninggalkan ini bukan meninggalkan ismu biaya, bukan meninggalkan rumah hijrah, bukan meninggalkan adem ayem, al-mulisin, teras dakwah, ya kan, jalan cahaya, jalan langit, bukan. Antum meninggalkan Allah. Ketika ada yang keluar dari jalan langit, dari jalan cahaya, rumah hijrah, Allah datangkan kok orang-orang yang baru, percaya demi Allah. Tapi salahnya adalah antum justru meninggalkan panggung dakwah, bukan meninggalkan mulisin. Enggak, mulisin tetap datangkan oleh orang-orang baru. Nah, bukan ninggalin PHI atau Akram, enggak, tetap datangkan orang-orang baru. Begitu kawan-kawan. Baik, makasih banyak yang baik-baik dari Allah. Selamat beraktivitas, lakukan yang terbaik buat para akhwat. Ambil pahala untuk mendukung dakwah para suami. Para suami ambil pahala untuk terus bisa menyenangkan para istrinya. Nah, kayak gitu. Oke, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.